Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki lembaran sejarah yang sangat krusial dalam sirah Nabawiyah, yaitu tahun ke-7 Hijrah. Tahun ini datang setelah ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah di tahun sebelumnya, sebuah perjanjian yang secara lahiriah tampak merugikan kaum muslimin, namun sejatinya adalah kunci pembuka bagi kemenangan-kemenangan besar. Tahun ke-7 Hijrah adalah tahun di mana Islam mulai mengokohkan posisinya sebagai kekuatan politik dan militer yang tak terbantahkan di Jazirah Arab. Ancaman yang tak boleh didiamkan. Khaybar, yang terletak di utara Madinah, adalah sebuah oasis subur yang dihuni oleh komunitas Yahudi yang makmur dan memiliki benteng-benteng yang sangat kokoh. Lebih dari sekadar kekuatan ekonomi, Khaybar adalah pusat makar dan konspirasi terhadap kaum muslimin. Disinilah tokoh-tokoh Bani Nadir yang diusir dari Madinah bersembunyi dan memprovokasi suku-suku Arab untuk memerangi Nabi Muhammad, termasuk menjadi motor utama dalam Perang Khandaq. Setelah perjanjian Hudaybiyah memberikan jaminan non-agresi dari pihak Quraisy di selatan, Rasulullah mengambil keputusan strategis, membersihkan ancaman utama di utara. Ini adalah langkah yang wajib dilakukan untuk menjamin keamanan permanen negara Madinah. 2. Mobilisasi pasukan dan janji Allah. Rasulullah memimpin pasukan yang berjumlah sekitar 1.400 orang menuju Khaybar. Ada keistimewaan dalam mobilisasi ini, Nabi hanya mengizinkan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam perjanjian Hudaybiyah yang turut serta, menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dijanjikan kemenangan dan rampasan perang oleh Allah, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Fat. Pasukan bergerak dalam keheningan, tiba di Khaybar pada waktu fajar. Rasulullah berdoa, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar, sesungguhnya apabila kami telah singgah di suatu halaman kaum, maka amat buruklah pagi hari bagi kaum yang diberi peringatan itu. 3. Kejatuhan benteng-benteng yang tak tertembus. Pertempuran Khaybar bukanlah satu pertempuran terbuka, melainkan serangkaian pengepungan dan penaklukan terhadap benteng-benteng yang berdiri tegak. Benteng Naim, Benteng Sabe, hingga benteng utama, Al-Kamus, Benteng Ibnu Abil Huqaiq, jatuh satu persatu. Dalam penaklukan benteng Kamus yang sangat sulit, Rasulullah menyerahkan panji kepada Ali bin Abi Thalib seraya bersabda, "Aku akan serahkan panji ini esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya." Ali Era yang sedang sakit mata, sembuh setelah diusap matanya oleh ludah Rasulullah dan berhasil memimpin penaklukan tersebut dengan gagah berani. 4. Keadilan pasca kemenangan. Setelah benteng-benteng tersebut jatuh dan sebagian besar prajurit Khaybar kalah, para pemimpin Yahudi meminta perdamaian. Rasulullah menyetujui perjanjian yang menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Yahudi Khaybar diizinkan tetap tinggal dan menggarap tanah mereka. Sebagai imbalannya, mereka harus menyerahkan separuh dari hasil panen mereka kepada kaum muslimin. Rasulullah mengutus seorang sahabat, Abdullah bin Rawahah, untuk bertindak sebagai penaksir yang adil dalam pembagian hasil panen, menunjukkan ketelitian Islam dalam menjamin keadilan. Kemenangan Khaybar tidak hanya mendatangkan kekayaan, tetapi juga menghilangkan ancaman strategis terbesar bagi Madinah. 2. Pengembalian hak, Umrah Qada, Zulqa'dah tahun 7H. 1. Menepati janji dan membuktikan kekuatan. 14 bulan setelah perjanjian Hudaybiyah, tibalah saatnya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan Umrah Qada, umrah pengganti. Ini adalah pemenuhan janji penting dalam perjanjian tersebut, bahwa mereka akan diizinkan memasuki Mekah untuk berumrah pada tahun berikutnya. Rasulullah memimpin rombongan besar kaum muslimin, berjumlah sekitar 2.000 orang, termasuk mereka yang membawa hewan kurban. Kaum muslimin memasuki Mekah dengan persiapan militer untuk berjaga-jaga dari pengkhianatan Quraisy. Namun mereka tetap menjaga kedisiplinan dan memenuhi syarat perjanjian. 2. Tawaf dan arogansi yang hancur. Sesuai perjanjian, kaum muslimin hanya diperbolehkan berada di Mekah selama 3 hari. Ketika melaksanakan tawaf, kaum Quraisy menyaksikan dari atas bukit Kuaiqian. Untuk mematahkan propaganda Quraisy yang mengatakan bahwa muslimin sedang lemah karena demam Madinah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukan ramal, berlari kecil, saat 3 putaran pertama tawaf, menunjukkan kekuatan dan vitalitas mereka. Setelah menyelesaikan umrah, Bilal bin Rabah dengan lantang mengumandangkan azan di atas Ka'bah, sebuah momen simbolis yang menggetarkan hati kaum Quraisy yang menyaksikan kembalinya Islam ke pusat peradaban mereka. 3. Ibrah, pelajaran, utama dari tahun ke-7 Hijrah. Tahun ini mengajarkan banyak hal tentang kepemimpinan dan strategi Islam, prioritas strategis. Penaklukan Khaybar menunjukkan bahwa dalam diplomasi, langkah harus diambil secara berurutan. Setelah mengamankan gencatan senjata dengan Quraisy, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah segera mengatasi musuh yang lebih berbahaya, Khaybar.
Mendahulukan penyelesaian masalah internal atau ancaman terdekat adalah kunci stabilitas negara. Keberanian dan ketaatan mendatangkan kemenangan. Kemenangan Khaybar adalah imbalan bagi para sahabat yang telah menunjukkan ketaatan luar biasa dalam perjanjian Hudaybiyah. Kemenangan spiritual, ketaatan, selalu mendahului kemenangan material. Keadilan ekonomi Islam, kebijakan Khaybar menunjukkan bahwa Islam tidak bertujuan untuk memusnahkan, tetapi untuk mengatur dan menegakkan keadilan. Sistem bagi hasil memastikan produktivitas tetap berjalan sambil menghilangkan dominasi politik dan militer pihak yang memusuhi Islam. Kekuatan pemenuhan janji, diplomasi Islam pelaksanaan Umrah Qada dengan tepat waktu dan syarat membuktikan bahwa kaum muslimin adalah pihak yang dapat dipercaya dalam perjanjian internasional. Kepatuhan pada janji, integritas, adalah senjata diplomatik terkuat.